Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo Muhammad. Oke. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, gimana Muhammad? Betulkah bagaimana cara kamu mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Sebenarnya menurut saya pertanyaan Anda yang bodoh. Duh, kok bodoh? Ya begini. Karena kamu tidak tahu bahwa Allah dan Muhammad menjadi satu, itu masalahnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Gini, sebentar. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Oke, biarkan saya menjawab sampai selesai, boleh? Simple. Siapa boleh? Yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Ya, tentunya kedua-duanya. Iya, makanya saya bilang kamu itu mustahil patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad. Mustahil cinta kepada Allah kalau tidak mencintai Muhammad. Maka kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Ya mesti. Iya, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak? Betul. Lalu bagaimana kamu bisa memisah-misahkan Allah dan Muhammad? Gimana sih kamu itu? Sebatan Muhammad adalah makhluk dan Allah adalah pencipta. Iya, masalahnya kenapa kamu perlakukan makhluk? Dengar, kenapa kamu memperlakukan makhluk seperti memperlakukan Allah? Tidak ada kamu itu sudah memberhalakan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Tuhan gitu loh. Bukan berarti menurut Anda orang tua saya, Edis. Ya kan? Itu kan menurut siapa Anda. Yang harus lebih kamu taati, kamu cintai lebih dari hartamu, anakmu, istrimu, bahkan apapun yang ada di dunia ini? Siapa? Allah Rabbi. Ini pertanyaan yang menjebak. Saya tahu Anda menjebak. Udah saya bilang, ya, kamu harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Ini ya, host. Beri saya izin kesempatan berbicara sampai silakan. Saya selesai. Nah, nanti saya dengarkan Anda, saya tidak akan potong. Boleh? Silakan. Oke. Allah Ta'ala itu tetap eksistensinya sebagai Tuhan. Dan besarnya Nabi Muhammad, apapun kemuliaan Nabi Muhammad, dia tetap makhluk. Dia sebagai penerima. Saya taat kepada Allah. Tak mungkin saya taat kepada Allah tanpa pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Saya taat kepada Nabi Muhammad itu hanya sebagai guru, bukan berarti saya menyembah dia. Oke, ketaatan kamu. Ketaatan kamu kepada. Siapa paham? Ketaatan kamu kepada Muhammad itu sama saja nggak dengan ketaatan kamu kepada Allah? Lah itu pertanyaan kamu yang bodoh. Muhammad berkata, dengar, Muhammad berkata, dengarkan, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Betul? Bro, jangan kau malu-malu jawab itu. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Betul? Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dulu. Salah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Makanya dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat pendukungnya. Ayat pendukungnya ada dalam Quran. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul itu, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Betul? Itu salah. Oke, coba bukakan baca Al-Maidah An-Nisa 80. Sebentar. Bukakan dulu An-Nisa 80 coba. Kita patuh terhadap perintah Tuhan itu melalui utusannya. Utusannya siapa? Allah. Nabi Muhammad. Oke, kalau kamu patuh sama Muhammad, artinya kamu sama aja patuh kepada Allah kan? Apanya? Pura-pura bengak lagi.
Oke, buka Anisa 80. Anisa 80. Anisa 80. Gini aja lah bro, sebenarnya kau sudah paham. Anisa 80, silakan. Kamu pun sudah paham bahwa orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu sudah tahu. Pak Reza, teman-teman yang lain mengakui menuhankan Muhammad, cuman kamu yang masih munafik. Tolong Pak Reza kasih naik. Saya tak yakin kalau dia itu orang Muslim. Saya tak yakin. Yang nggak yakin itu karena kamu nggak biasa nonton dia dari awal. Oke, begini saja ya bos ya. Oke. Sekurang-kurangnya saya bangga dengan Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Perkasa. Sedangkan Anda Anisa 80, kau baca dulu. Tuhan yang makan dan berak. Oke, baik. Saya tanya sama kamu. Oke, baik. Saya tanya sama kamu. Tuhan bisa berak, bisa makan, bisa mincret. Baik, saya tanya sama kamu ya. Saya tanya sama Tuhan, kalau sifat Tuhan seperti itu, bukankah tidak terhina? Baik, saya tanya sama kamu. Tuhan makan, bisa sakit perut, bisa mincret. Bayangkan, ketika muridnya sudah, jangan kau ulang-ulang terus. Jangan kau ulang-ulang terus. Bayangkan. Jangan kau kejang-kejang. Saya tanya dulu sama kamu. Ketika muridnya perlu, tiba-tiba sakit. Saya tanya dulu sama kamu. Allah bisa makan nggak? Allah tidak butuh makanan dan tidak butuh apa? Allah bisa makan atau tidak? Allah tidak butuh makan dan tidak bisa butuh apa? Makan atau tidak? Tidak butuh makan. Bisa makan atau tidak? Yang jelas jawaban saya tidak butuh makan. Bengak, kau nggak tahu apa yang ditanya. Allah bisa makan atau tidak? Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau tidur di bawah. Bisa makan nggak dia? Bro. Pening pala. Bisa makan nggak dia? Bisa makan nggak dia? Saya tanya. Seperti Anda saya tanya, apakah Allah bisa makan? Bagaimana Allah mau makan kalau dia tidak butuh makan? Ya gimana mau makan, orang dia aja ada aja enggak kok, gimana? Dia itu ada atau enggak, hayalan atau tidak gitu loh. Yang nyata itu hayalan. Tuhan Anda. Kalau Allah itu bukan hayalan, coba deskripsikan dulu Allah itu. Sebentar. Kau deskripsikan sebentar Muhammad, dengarkan. Tuhan tidak deskripsikan dulu gini. Tuhan apa itu? Kalau Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, dengarkan. Seandainya Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, saya tanya dulu sama kamu. Deskripsikan dulu Allah itu seperti apa? Ayo, deskripsikan. Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebentar. Pokoknya Allah Maha Suci dari segala apa yang dibutuhkan manusia. Bukan seperti Yesus yang butuh makan, butuh tidur. Baik. Kita beri dia contoh. Teman-teman. Oke. Kita kasih dia contoh. Oke, kau lihat Hajar Aswad di situ? Kau lihat Hajar Aswad itu? Oke. Oke, apakah dia beranak? Adakah batu beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah itu perlu ditanyakan? Apakah Hajar Aswad beranak? Batu ya tetap batu. Beranak atau tidak dia? Batu tidak ada yang beranak, bro. Tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diciptakan, bukan diperanakkan. Diperanakkan nggak dia? Dia tidak diperanakkan, dia diciptakan. Tidak diperanakkan. Oke, batu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Oke. Apakah dia bisa makan? Tidak bisa makan? Tidak bisa makan. Makanya saya tanya, deskripsi Tuhanmu sama persis dengan batu itu? Tidak. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Menciptakan. Apakah dia beranak? Memang tidak beranak. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan. Sama nggak dengan Allah? Ya beda dong. Masih mending batu ini malah kelihatan. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar. Batu ini kelihatan. Sebentar. Batu ini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oke, Allah kelihatan nggak? Enggak. Oke, mana lebih hebat, kelihatan sama nggak kelihatan? Hebat nggak kelihatan dong. Hebat nggak kelihatan. Kentut kelihatan nggak? Kelihatan lah. Iya, kentut nggak kelihatan. Kentut tuh kelihatan kalau pakai. Aduh. Sudah saya bilang, kamu itu sedang mendeskripsikan ketiadaan.
kamu mendeskripsikan ketiadaan gitu loh. Itu kan menurut Oke, sekarang gini. Buktikan sama saya bahwa deskripsi Allah itu tidak sama persis dengan deskripsi ketiadaan. Deskripsi Tuhanmu itu sama dengan deskripsi tidak ada. Coba saya tanya sama kamu, dia tidak seperti apapun, betul? Oke, memang tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun. Ketiadaan itu tidak seperti apapun, betul nggak? Iya, betul. Iya sama. Allahmu itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Begini loh. Makanya saya bilang Kalau kamu itu menyembah Tuhan yang nggak ada. Begini. Yang sebenarnya nggak ada. Cuman kamu nggak sadar kalau Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu siapa? Yang ada itu Muhammad. Kamu itu nggak sadar juga dibilangin. Kamu mematuhi Allah, yang sebenarnya yang kamu patuhi Muhammad. Kamu mencintai Allah, sebenarnya yang kamu cintai Muhammad. Itu kan menurut Anda. Kok menurut saya? Coba saya tanya sama kamu. Tugas Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad apa? Allah tidak menuruti siapa-siapa. Allah nih. Saya kasih kamu hadisnya. Nih. Ini Aisyah yang ngomong. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali sigap menuruti keinginanmu. Coba tunjukkan perbuatan lain Allah selain daripada menuruti keinginannya Muhammad. Bro. Yang ngomong ini dengerin. Kenapa? Yang ngomong istrinya Muhammad sendiri, namanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Coba. Ini Anda sudah lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Sebentar, saya tanya dulu sama Asta. Sebentar, Muhammad. Membawa Anda menggiring. Muhammad, dengar dulu. Saya tanya dulu sama Asta. Sebentar, Asta. Hadis ini bohong atau palsu? Iya benar, tapi juga benar. Sebentar, Asta. Artinya. Panik dia saudara. Jangan mengeneralisir satu kejadian untuk semua kejadian gitu loh. Asta, dengarkan. Asta, dengarkan. Gini ya. Aisyah bilang sama Muhammad, demi Allah kata dia, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti keinginanmu, menuruti hawamu. Nah, sekarang saya tanya, Asta, omongan Aisyah itu benar nggak? Ya benar. Artinya dia pernah lihat perbuatan lain nggak selain Allah itu menuruti keinginannya Muhammad? Pernah. Di situ ada kata-kata kecuali. Saya tidak pernah lihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Ya, pada saat dia mengomentari kejadian pada saat itu gitu loh. Masih saja dia mengingkarinya, saudara. Aduh. Ya sama seperti mengapa kamu nekat mengingkari hal yang sudah nyata? Gini loh, Edis, saya kasih analogi ya. Misalkan saya mengomentari teman sekelas saya yang selalu disayang sama kepala sekolahnya misalkan. Saya kan menceritakan pada kejadian di sekolahan gitu loh. Pada kejadian itu tidak. Kalau kamu bilang sama saya gini, dengarkan. Kalau kamu bilang sama saya begini, sungguh saya tidak melihat kamu kecuali kamu pakai baju putih. Saya tidak melihat kamu kecuali kamu pakai baju putih. Ya. Berarti saya pernah pakai baju selain putih nggak? Bisa jadi gitu, tapi yang dilihat oleh orang itu baju putih terus. Tapi yang dilihat oleh orang. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Aduh, suaramu benerin dulu. Suaramu udah hancur itu.
Misalkan saya bilang gini, saya tidak pernah melihat Pak Jokowi kecuali pakai baju putih. Karena kebetulan yang saya lihat pakai baju putih terus. Baik, Bukan baik. dia tidak pernah pakai baju hitam gitu loh. Baik, baik. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih kenal Muhammad, Asta atau Aisyah? Abu Bakar lebih kenal Nabi Muhammad. Dia bapaknya Aisyah. Yang saya tanya sama kamu, siapa yang lebih kenal Muhammad, Aisyah atau kamu? Ya kalau perbandingan saya dengan Aisyah jelas Aisyah dong. Tapi kalau diperbandingkan dengan Iya, sahabatnya, Muhammad aja, Abu Bakar itu lebih dekat istri lagi. Aisyah aja Abu Bakar istrinya. lebih dekat. Oke, saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Iya. Siapa lebih kenal Muhammad, Aisyah atau Abu Bakar? Abu Bakar. Kalau dengan Abu Bakar, Abu Bakar. Berarti Muhammad sering tidur sama Abu Bakar. Abu Bakar itu bapaknya Aisyah. Dia Yang tahu Muhammad itu Abu Bakar atau Aisyah? Paus yang pintar. Yang lebih kenal Nabi Muhammad. Sulit saudara. Paus yang Aisyah pintar. itu dia lebih ahli dalam hal rumah tangga gitu loh. Kalau masalah Nabi Muhammad di dalam Paus. dia lebih paham. Tapi kalau di Oke, luar, banyakan siapa hadis dari Aisyah sama Abu Bakar? kalau yang meriwayatkan banyakan Aisyah karena dia meriwayatkan. Artinya hal-hal tentang Allah siapa lebih banyak tahu? Aisyah atau Abu Yang Bakar? terhormat. Ah, Paus yang terhormat. Sudahlah. Jangan kau ingkari kenyataan yang ada. Abu Bakar itu hanya tidak meriwayatkan tapi dia tahu gitu loh. Jadi perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Tahu. Terus apa yang dia tahu? Apa yang dia tahu? Buktinya apa? Buktinya Apa yang dia tahu? dia tahu banyak hal. Mas yang ingin kamu tanyakan apa dulu gitu loh. Jadi Oke, lebih banyak perkataan mana Muhammad. riwayat hadis lebih banyak mana? Diriwayatkan siapa? Ya, riwayat itu kan masalah korespondensi aja gitu, Artinya masalah- Aisyah lebih banyak tahu informasi. Elsa, kau ini bagaimana? Gini loh ya, gini loh teman-teman. Jadi kita harus tahu juga bahwa Karena dia lebih banyak meriwayatkan hadis, maka logikanya dia lebih banyak tahu informasi. Paus yang terhormat. Halo. enggak, yang meriwayatkan Lu paling gimana banyak sih kamu tuh? Bentar Pak Muhammad biar saya jelaskan dulu hadis ini. Jadi yang meriwayatkan paling banyak itu kan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak begitu paham sekali tentang Nabi Muhammad, tapi dia meriwayatkan banyak hadis karena apa? Dia mencari-cari informan-informan dari para sahabat, kemudian diceritakan kepada para murid-muridnya ke bawah. Sebenarnya informan yang paling kredibel itu ya para sahabat. Cuma para sahabat itu tidak merawikan gitu loh. Enggak kalau Oke. Baik, saya tanya sama kamu, apa perkataan Abu Bakar yang sejenis dengan perkataan Aisyah ini? Yang sejenis dengan perkataan Aisyah, maksudnya apa gitu loh? Aisyah kan berkata, aku tidak melihat Tuhanmu. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Ayo. Gimana? Tadi ada tamu. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginan Muhammad. Iya. Terus gimana? Maksudnya Abu Bakar harus ngomong kayak gitu juga gitu? Enggak, perkataan Abu Bakar yang sejenis apa? Tentang tugas Allah kepada Muhammad. Tugas Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, maksudnya kita kan mau cerita. Lagian ini didukung dengan ayat-ayat Quran. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab misalnya ayat 45. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Bahkan orang-orang muslim juga disuruh bersolawat kepada Muhammad, betul? Ya, malaikat juga disuruh bersolawat. Malaikat bersolawat kepada Muhammad, Allah bersolawat kepada Muhammad, orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa di sini sentralnya? Yang menjadi sentralnya siapa di sini? Nggak, redaksinya kepada Nabi, bukan kepada Muhammad, kepada Nabi. Jadi Muhammad bukan Nabi. Muhammad bukan Nabi, Nabi Muhammad ya Nabi. Aduh, mutar saudara. Halo, dengar suara saya. Lalu selawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim di setiap sholat kami ya Indis ya. Setiap kami sholat. Mana dalilnya bahwa Allah bersolawat kepada Ibrahim, mana?
Pak Hos. Yaitu inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu loh. Makanya Nabi kami di situ tidak siapa? ada- Nabi di situ siapa? Pada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Wih, Halo Pak Hos. Pak Hos. Dan ini tuh di sholat kepada baca Quran. Oke, Asta tidak percaya lagi pada Quran, di bawah saja Asta. Karena kamu udah nggak percaya lagi pada Quran, di bawah aja kamu. Gimana Muhammad? Kenapa kalian sekarang tidak lagi menggunakan Al-Quran Halo, Pak sebagai Hos. kitab suci? Dengar suara saya Pak Hos. Ya kedengaran. Kenapa kamu tidak lagi Halo, Pak menggunakan Hos, Al-Quran dengar. sebagai kitab suci? Oke. Saya rasa sekarang begini Pak Hos. Pak Hos sudah dari tadi banyak bertanya dengan saya. Izinkan saya untuk Kenapa bertanya, kamu 1, 2, 3 tidak saya dari- kenapa kamu Gimana? tidak menggunakan Boleh? Al-Quran sebagai kitab suci lagi? Kenapa? Hmm? Siapa bilang tidak menggunakan? Oh, kamu delay. Coba kamu perbaiki dulu sinyalmu. Delay kamu, telat sinyalmu. Putra Minang Muslim. Putra Minang. Ya, Aljabar, gimana Aljabar? Yang tadi Dis, menaati tadi. Yang mana? Biar saya jawab. Yang tadi, yang menaati tadi. Menaati. Jadi bukan berarti menaati Nabi Muhammad itu sama seperti menaati kepada Allah, Dis. Oke, baca Anisa 80 ya. Baca Anisa 80 dulu, Anisa 80. Oke, tunggu ya. Sulit ini memang mereka ini, saudara. Dan sekaligus pengumuman ya teman-teman ya, teman-teman mulai bulan depan atau Oktober saya meminta kepada sahabat-sahabatku Kristen yang terhormat untuk tidak mengupload video-video saya yang saya lakukan di TikTok ini ya teman-teman, terutama para YouTuber, teman-teman yang sangat saya hormati para YouTuber Kristen, untuk tidak mengupload dulu video-video saya di bulan Oktober ini teman-teman, karena saya kalau mengupload itu selalu saja konten saya itu sudah terupload duluan. Akhirnya YouTube saya itu sekarang itu jadi zonk gitu teman-teman. Jadi mohon pengertiannya kepada teman-teman Kristen yang mengupload video-video saya selama ini untuk di bulan Oktober besok untuk berhenti dulu, mohon pengertiannya supaya saya bisa mengupload video-video saya tanpa kena lagi copyright. Bayangkan, saya mengupload video saya sendiri tapi kena copyright. Ya, silakan Aljabar. Kali kau, Dis. Apa? Apa? Kasian kali kau, gaptek kali. Kasihan. Kasian kali, masa nggak tahu cara langsung live. Cara siaran ini langsung di live kan? Aplikasi, Dis. Bisa tapi suaranya pecah-pecah jelek jadinya, makanya jelek. Ya, Udah pernah saya coba tapi tidak bisa, jelek Bilang aja hasilnya. nggak tahu, Dis. Tahu kok nggak tahu. Ayo lanjut silakan. Alah, Dis. Lanjut silakan. Nih, iya ini betul nih. Surat An-Nisa tadi kan. Baca. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya telah menaati Allah. Barang siapa, Maka ketahuilah barang kami siapa, tidak mengutusmu. barang siapa yang Barang mentaati siapa Muhammad menaati Rasul, dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. mentaati Allah. Jadi kalau kamu taat sama Muhammad sama saja kamu taat kepada Allah. Masih kamu bilang bahwa Muhammad itu bukanlah gambar dari Allah. Nih, bukan berarti Nabi Muhammad itu setara seperti Tuhan nih. Apa Loh kata kok nggak ini? setara? Janganlah. Barang siapa mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Kok kamu bilang? Saya bacakan dulu. Janganlah kalian nih. Apa itu? Apa itu? Sebentar. Apa itu? Apa itu? Hadis. Oh, hadis. Hadis bisa mengkoreksi Quran. Janganlah kalian. Sebentar. Hadis bisa mengkoreksi Quran. Ya, kasih dong saya ngomong. Hadis bisa mengkoreksi Janganlah Quran. kalian- Terima Ya, kasih. tenang dulu, saya Aib. bacakan Terima dulu. kasih. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani nih berlebihan dalam memuji Isa. Baik. Oke.
Baik. Sesungguhnya aku seorang hamba. Edis, Nabi Muhammad itu seorang hamba. Jadi, Sudah? jangan berlebihan dalam mengkultuskan Nabi. Nih, dia tidak ada menjadikan Nabi Muhammad Terima itu kasih setara seperti Mawar, Allah. Mawar, terima kasih. Beda Sudah? dengan kalian. Dulu. Sudah. Kalian itu nih, hai istri nih. Oh, makasih, tunduklah kepada AI. suamimu. Makasih, seperti AI, kepada ya. Tuhan. Nih Efesus 5:22. Kalian mengajarkan mentuhankan Terima manusia. kasih Katul Kuri, terima kasih. Sudah? Nih, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti nih kepada Tuhan. Ini ajaran kalian mensetarakan suami itu seperti Tuhan nih. Nih seperti kepada Tuhan. Jadi Edis, kalianlah yang mengajarkan mentuhankan manusia Sudah. nih. Sudah Nih, belum? Efesus 5 nih. Sudah udah, belum? dibatahin. Sudah? Udah. Baik, saya tanggapi sekarang. Jadi, kamu di sini seperti tertulis di layar. Mustahil. Makasih Flipper, makasih Bang. Kamu di sini sama seperti apa yang tertulis di layar. Ketika kamu ditanya tentang Quran, pasti kamu Islam, pasti kamu larinya ke hadis. Loh, Karena apa? Karena Berarti kamu sudah ini. tidak menganggap lagi Al-Quran. Edis, Bagi mentaati kamu bukan hadis itu berarti lebih mulia. Mentaati itu bukan berarti mentuhankan. Edis. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama kamu, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ada bedanya. Mentaati orang tua, mentaati presiden, mentaati bosmu. Apakah jadikan Tuhan? Apakah mentaati di situ kamu ada batas-batasnya nggak? Loh, memang ada batas-batasnya. Oke, kalau mentaati Om Muhammad ada batasnya nggak? Loh, ada. Loh. Mentaati Allah ada batasnya nggak? Loh ya. Sebentar, mentaati Allah ada batasnya nggak? Mentaati Allah ada batasnya nggak? Oh, tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Mentaati Muhammad ada batasnya nggak? Ada. Oke, buka Anisa 80. Mana datanya? Mentaati Anisa 80, buka Anisa 80. Hitung dulu. Jadi Anisa 80. Bacakan Anisa 80. iya ini. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Mentaati Allah. Oke. Berarti yang ditaati di depan Bukan siapa? berarti- Yang ditaati di depan siapa? Nah, kenapa menaati? Yang ditaati Karena di depan dari siapa? Allah. Yang ditaati di Ya, depan siapa? Rasul. Kenapa? Rasul mentaati Rasul, kenapa? Karena Muhammad. dia membawa. Ketika Tahu. kamu mentaati Karena dia- Muhammad sama saja nggak dengan kamu mentaati Karena Allah? dia membawa perintah dari Allah. Karena dia membawa perintah. Membawa perintah Jangan dari kau Allah, bukan dari Muhammad pelintir-pelintir. Jangan kau Oke, pelintir-pelintir. kita baca. Dengarkan. Waduh. Barang siapa mentaati maka Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati. dia Oke. telah menaati Yang Allah. ditaati di Kenapa depan menaati siapa? Rasul? Karena- Yang tunggu. ditaati di Karena depan dia siapa? karena Nabi Sebentar, Muhammad sebentar. membawa Yang perintah ditaati dari di depan Allah. siapa? Saya tanya dulu. Ini Membawa terakhir perintah nih. Allah. Kalau kau ngomong terus di bawah. Yang ditaati di depan siapa? Siapa yang ditaati di depan? Rasul. Rasul. Allah di Ya, belakang, Rasul. betul? Allah di belakang, betul? Ya, tanya dulu kenapa Rasul? Iya. Yang kau taati pertama kenapa itu Rasul? Muhammad. Sudah Ya, saya kenapa bilang gitu? Allah. Pakai Siapa yang dulu. jadi bayang-bayang di sini? Ini Yang jadi nggak bayang-bayang bisa. siapa? Siapa yang jadi Gimana bayang-bayang? maksudnya? Jadi bayang-bayang. Karena Rasul membawa perintah dari Allah. Saya nggak tanya itu. Kenapa? Siapa Loh, yang jadi alasannya. bayang-bayang? Allah Kenapa? jadi bayang-bayangnya Kenapa? Muhammad. Dengarkan. Nih, Allah kenapa? jadi bayang-bayangnya Muhammad. Apa Muhammad jadi bayang-bayangnya Allah? Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Kenapa Rasul itu ditaati? Karena dia membawa Kena perintah dia. dari Allah. Bukan karena Kena ada dia. nabinya, tapi karena perintah dari Allah. Kena kalau dia, kalian kena. jelas, Gini, dengarkan. jelas mentuhankan manusia. Barang-barang mentuhankan manusia. siapa yang taat kepada Rasul, Nih, maka taat sesungguhnya suami dia telah seperti taat kepada kepada Tuhan nih. Allah. Ini Oke, kalian berarti jelas siapa? mentuhankan Siapa yang manusia. jadi bayang-bayang? Nih, Siapa yang jadi bayang-bayang? mentuhankan manusia nih. Oke, dia tidak menjawab. Lari dia. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah.
Yang saya tanya sama kamu, yang di depan siapa sekarang yang posisi ditaati? Dewi Muslim. Dewi Muslim. Baik, kita turunkan. Sulit, saudara, sulit. Nah, ini dia punya satu tugas nih. Dia punya satu tugas, Fatur. Oke. Oke, udah ketemu tugasmu, Fatur. Ya, bentar ya. Tugasmu adalah di mana di dalam Quran Muhammad mengaku sebagai nabi. Kau mau naik ke sini malah kau Google dulu. Udah kau ke laut sana. Udah dinaikin malah googling. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang mereka. Udah dinaikin malah Google. Makasih Kak Imelda, makasih. Pulang aja bang kalau donasi di luar negeri sedikit. Nanti kamu senang. Kenapa kamu senang? Karena nanti tidak ada yang membikin Zuma dan kawan-kawan babak belur lagi. Kan yang kamu carikan itu, biar si Zuma nggak ada lawan gitu kan. Muhammad Ali 77 Muslim. Ya, Muslim bang. Oke. Oh, ini yang tadi. Oke. Ya bang, jadi bagaimana bang? Sudah mengakui bahwa kamu sesungguhnya memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah? Kalau memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Iya bang. Betul kan? Memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan. Iya, berarti kamu itu sesungguhnya telah membuat seorang manusia itu setara dengan Allah. Kenapa? Oke, gini. Sekarang gini. Kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak? Iya betul. Fine. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Iya betul. Fine. Kalau kamu mematuhi Muhammad, kamu setara dengan mematuhi Allah nggak? Iya. Lalu bagaimana kamu tidak memperlakukan Muhammad itu seperti Allah? Ya. Sekarang saya tanya kamu, bisa nggak kamu mencintai Allah saja, nggak usah cinta sama Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Makanya saya bilang kamu memperlakukan Muhammad itu seolah-olah dia seperti Allah. Kamu harus mencintai dia seperti mencintai Allah. Kamu harus mengutamakan dia seperti mengutamakan Allah. Coba, kamu harus patuh kepada dia seperti, bahkan kamu patuhnya kepada Muhammad itu sudah sama saja kamu patuh kepada Allah. Nah, udah sekarang gini aja bang. Ya kan bang? Boleh saya bertanya nih bang? Enggak, kamu akui dulu. Berarti kamu itu memperlakukan seorang manusia. Mohon maaf nih, saya tanya sama kamu nih. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Abdullah. Berarti mohon maaf nih. Berarti tadinya dia itu adalah spermanya Abdullah, betul? Iya bang. Kenapa kamu memperlakukan yang tadinya dia itu adalah spermanya Abdullah, mentaati dia, maka sama saja kamu dengan taat kepada Allah? Ya itu kan utusan loh bang. Iya, tapi kenapa kamu memperlakukan dia seperti memperlakukan Allah? Enggak loh bang. Allah itu mahajat bang. Oke, gimana caranya kamu? Gimana caranya kamu? Daging bang, makhluk.
Iya, makanya saya bilang sesungguhnya Muhammad itu adalah Allah yang zohir, betul nggak? Betul nggak? Gimana bang? Sesungguhnya Muhammad itu, oke, kamu setuju nggak kalau Muhammad itu adalah Allah yang nampak? Saya nggak setuju Muhammad itu adalah Kalau begitu, kenapa kamu patuh sama dia? Itu sama aja kamu patuh sama Allah. Kalau kamu durhaka sama dia, kamu sama aja durhaka kepada Allah. Kalau kamu mencintai dia, sesungguhnya kamu mencintai Allah. Kalau begitu, kenapa kok kamu apa yang kamu perbuat sama Muhammad itu seolah-olah kamu perbuat kepada Allah gitu loh? Bang, namanya Allah itu presiden bang, wajar dong dia mengasih tugas kepada wakil presidennya, betul nggak? Iya, yang jadi masalah kenapa kamu memperlakukan dia itu seperti memperlakukan Allah? Ya, namanya itu ini ya bang, junjungan dia juga bang, Tuhan dia juga. Ya saya Oke, seperti itu baik. juga, bang. Baik. Intinya kamu percaya bahwa apa yang kamu mengikuti Muhammad karena dia merupakan wakil dari Allah gitu ya? Iya Betul? bang. Betul? Ya. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Komentar Aisyah kepada Tuhannya Muhammad apa? Gak usah lari ke situ dong bang. Oh, sulit. Makasih Arun. Abangku sayang. Jangan sayang-sayangan kok. Ya. Namanya kita saudara bang. Iya, enggak, bahasamu nggak usah macam bahaya kau nih orangnya. Namanya kita sama-sama manusia. Kau jangan-jangan penganut pelangi kau nih. Aduh, gawat kau nih. Muhammad Ali. Aduh, sayang itu wajar bang. Gini aja Muhammad Ali, dengarkan Muhammad Ali. Gini ya. Sama cinta bang. Muhammad Ali, Oke, dengarkan. oke, Bang, oke. Dengarkan saya. Gini. Ya, ya. Saya itu cuman mau nanya sama kamu. Kamu tahu nggak sebenarnya sosok Muhammad itu seperti apa? Bagaimana kelakuannya, bagaimana tabiatnya, kamu tahu nggak? Tidak tahu bang, kalau sosoknya tidak tahu bang. Tidak tahu. Kelakuannya pun tidak tahu. Tidak juga, Bang. tidak tahu. Yang saya tahu Sedangkan kamu mengikuti Muhammad dan kamu ingin hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Betul nggak? Ya, betul. Ya, aku tahu. Aduh, udah. Betul nggak? Tuh, lari lagi istrinya. Gara-gara ada istrinya itu saudara-saudara. Berat, saudara, berat. Zainuddin Hafiz, Muslim. Ya, Sudah menyimak, mau lanjut tema yang tadi atau mau bertanya karena kalian sudah selalu babak belur kalau ditanya, atau mau mengalihkan tema atau membahas yang lain atau terserah apa? saya mau bertanya boleh? Silakan. Oke. Kristen kan menyembah Yesus kan? Menyembah itu apa? Nah, maksudnya menuhankan Yesus. Menuhankan itu apa? Ya, menuhankan. Apa menuhankan itu? Menghambakan diri kepada Yesus kan? Betul. Nah, Seperti kamu menghambakan diri kepada Muhammad. saya menghambakan diri kepada Allah. Duh. Dengarkan. Nah, saya tanya dulu. Sebentar, kau kan masih enggak, masalahnya kau mengelak. Gini, kita tuntaskan dulu baru kita lanjutkan. Gini. Nah, Kau bilang kau tidak menghambakan diri kepada Muhammad. saya tidak menghambakan diri kepada Muhammad. Oke, sekarang gini, dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang itu disebut menghambakan diri? Menghambakan diri itu cuman kepada Allah saya menghambakan diri. Bengok, yang kutanya sama kamu, dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang disebut menghambakan diri? Menghambakan diri segala sesuatu yang dalam kitab dia itu kita ikuti. Al-Quran kalau kami. Kalau kalian kan Bengak. Saya tanya satu kali lagi sama kamu.
Dalam keadaan seperti apakah maka seseorang itu disebut menghambakan diri? Kami melaksanakan penghambaan diri ketika kami Pantes sholat. IQ gorila. Ketika kami sholat. ketika IQ kami- gorila dibawa kau IQ gorila. IQ gorila kau ngapain ngobrol sama saya? Saya jadi percaya teman-teman. Kemarin tuh ada survei. Kemarin ada survei tentang rata-rata IQ orang Indonesia. Makanya IQ gorila. Ya kita sebagai orang Indonesia malu kita teman-teman. Tapi ya kita tidak termasuk bagian dari mereka. Iya kan? Yang ditanya dalam keadaan seperti apakah seseorang itu disebut mengendalikan diri? Udah menghambakan diri. Muter macam gangsingan. Aduh. Khalid Muslim. Ya Muslim, Apakah kamu menghambakan diri kepada Muhammad? ya jelas enggak lah. Enggak, apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri sama Yesus. Apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri itu patuh, tunduk, Patuh tunduk. Kamu patuh tunduk kepada Muhammad enggak? sujud, ikuti perintahnya, Kamu ngikuti perintah Muhammad enggak? ikuti larangannya, Kamu ngikut. Suara saya kedengeran? berdoa, Suara saya kedengar? harap. Apa? Suara saya kedengeran? Suaramu kurang bagus. Oke, kamu mengikuti perintah Muhammad enggak? Mungkin otakmu juga tidak bagus apa? Di bawah. Kalau udah kayak gitu di bawah aja. Ngapain diajak diskusi? Yo, silakan. Banyak ngepanas, sudah panas. Yurida, Muslim bang. Muslim. Oke, kepada siapa kamu menaklukkan dirimu? Menaklukkan diri. Ya, yang tadi aja bang, yang tadi apa itu yang Nabi itu nggak ada bang. Apa? Dalam Islam nggak ada itu bang. Apa? Kok berserah diri kepada Nabi itu nggak ada kok dalam Islam bang. Saya nggak ngomong berserah diri. Nah, jadi Saya ngomong sama kamu kepada siapa kamu menaklukkan dirimu, ya sama Tuhan bang. bukan kepada Muhammad. Enggak. Oh, oke kita tes ya, kita tes. Oke, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Ya, ya, saya bacakan. Dan tidaklah patut bagi orang-orang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Sebentar, saya bukakan. Saya hafal biasanya. bukakan bang. Bentar. Ya, biar apa Bukakan ya, enak. biar nggak salah ya. Tak salah baca. Al-Ahzab 37, Al-Ahzab 36, sorry, Al-Ahzab 36 nih. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan juga bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ya. Baik, berarti kalau Allah sudah bilang begini, kamu harus turut, betul? Ya betul. Kalau Muhammad juga kalau bilang begini kamu harus turut, betul? Tergantung apa yang dibilang Allah atau dia yang Tergantung. Aduh, nggak percaya lagi sama Quran ini. Siapa yang menetapkan ketetapan? Tuhan. Sendiri. Iya. Di sini Allah dan Rasulnya. Nih loh, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, berarti yang menetapkan satu ketetapan siapa? Allah dan Rasulnya, betul. Iya, Allah dan Rasulnya. Jadi Berarti yang harus kamu patuhi Allah atau Allah dan Rasulnya, ya Allahnya, bukan Rasulnya. Berarti Rasulnya nggak bisa dipatuhi. Mengatakan, Berarti Rasulnya nggak bisa dipatuhi. iya kan harus. Ya, udah bingung kamu saya bilang. Aduh.
tapi beda jabatannya bang. Intinya kamu menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara apa? Dengan cara melakukan apapun yang disuruh Muhammad. Ya. Boleh nggak kamu membantah Muhammad? Ya, karena perintah dari Allah. Ya. Iya, diperintahkan oleh Allah supaya kamu menaklukkan dirimu kepada Muhammad, betul? Enggak. Bukan? Muhammad aja perintah. Aduh, gimana sih ini orang ini? Apa? Dia itu suruh nyembah Allah. Memang dia yang mengatakan. Mana dalilnya kalau Muhammad nyembah Allah? Kalau kamu bisa tunjuk ayat di Quran Muhammad nyembah Allah, saya lompat dari Monas. Ayo, mana? Maaf bang, boleh nanya? Jangan dengarkan. Saya udah 100 kali baca Quran khatam. Gak ada orang Islam yang lebih rajin baca Quran daripada saya. Belum ketemu saya orangnya. Tunjukkan ayat di Quran Muhammad nyembah Allah, mana? Mana ayatnya di Quran Muhammad nyembah Allah? Mana? Enggak ada bang, yang ada ya, terus kenapa kamu berhalusinasi mengatakan Muhammad nyembah Allah? Mana? Itu kekasih Allah, bukan nyembah Allah. Oke, saya tanya sama kamu, siapa yang bersolawat kepada siapa? Maksudnya? Oke, Allah bersolawat kepada Muhammad nggak? Iya. Malaikat bersolawat kepada Muhammad nggak? Iya. Kamu bersolawat kepada Muhammad nggak? Manusia, iya. Oke, berarti siapa yang menjadi pusat di sini? Allah lah. Dengarkan satu kali lagi saya ulangin ya. Dengarkan. Allah. Dengarkan. Allah. Sebentar. Allah bersolawat kepada Muhammad. Para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Iya, betul. Orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Iya, betul. Tiga-tiganya ini, kamu, Allah, dan para malaikat, kalian bertiga bersolawat kepada Muhammad, betul? Siapa yang menjadi sentral di sini? Yang jadi sentral, maksudnya sentral apa? Berat, saudara. Berat, saudara. Enggak kali bang. Kamu, Allah, dan para malaikat, kalian bertiga berkumpul sholawat kepada Muhammad, betul? Enggak ada, enggak pernah. Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Kamu, para malaikat, dan Allah, kalian bertiga bersolawat kepada Muhammad nggak? Iya. Berarti siapa yang menjadi sentral di situ? Muhammad. Iya. Kok bisa-bisanya kamu bilang Muhammad menyembah Allah? Tunjukkan kalau Muhammad menyembah Allah atau Allah yang menyembah Muhammad. Muhammad itu nabinya Allah. Tunjukkan sama saya bahwa Muhammad menyembah Allah di mana? Di Quran surat berapa? Duh, malah ketawa kamu tuh. Kalau kamu baca Quran cuman masih Arab-Arabnya aja, terus kamu dapat amal, nggak kau baca artinya, mending kau tidur, nggak usah ngobrol sama saya. Bang, gini bang, jadi apa? Ilmumu belum ada, belum sampai. Apa biar masuk Kristen gitu? Caranya itu pertama begini, kamu harus waras dulu. Enggak gini bang, maksudnya kalau nggak waras ya nggak bisa. Ya, setiap manusia itu mencari Tuhan yang Maha Esa, yang betul-betul Tuhan bang kan. Jadi antara kita aku sama bang kan beda agama kan. Baik. Sekarang begini. Jadi kita bandingkan Allah sama Yesus ya. Mana lebih hebat Allah sama Yesus? Saya tanya sama kamu, apakah Allah bisa makan? Ya nggak tahu, belum pernah. Bisa, sanggupkah Allah makan? Ya nggak tahu. Aduh, udah tidur dulu bang. Bang, gini bang, bentar, gimana? Bang. Kamu aja nggak tahu, ngapain lagi kita diskusi? Bukan diskusi bang, jadi kan gini. Kalau memang agama abang tuh paling betul, coba abang pastikan sama saya
sebetul apa agama abang itu biar masuk saya terus Kristen. Kenapa kok Oh memang jelas, dengarkan, itulah, coba abang dengarkan, jelaskan dulu. dengarkan. Iya. Kenapa ini apa yang saya ini kan lebih benar daripada apa yang kamu itu kan? Kamu yakini iya. lebih benar daripada yang saya yakini. Ya, Dengarkan. justru itulah. Jadi kan Baik, dengarkan, dengarkan. Oke. Saya percaya kepada Yesus Oh, karena pertama satu, Yesus itu bukan dongeng. Kenapa saya katakan Yesus bukan dongeng? Pertama, Yesus jelas. Dia pernah berkarya di mana? Pada masa pemerintahan siapa? ya, Jelas. sama Bang, Muhammad juga. Oke, saya tanya sama kamu, Muhammad lahir di mana? Di kota Mekah, Bang. Mana ayatnya Muhammad lahir di kota Mekah? Kalau kau bisa nunjuk ayatnya Muhammad lahir di kota Mekah di Quran, saya lompat dari Monas. Itulah, coba abang buat dulu kayak mana apa agama Kristen itu sebenarnya. Enggak, masalahnya begini loh, kamu itu dikasih tahu pun kamu nggak mau mikir. Gimana saya mau memberitahu kamu kebenaran? Dari tadi aku nonton abang lah bang, mikir maksudnya biar apa? Kayak tersentuh aku sama apa yang dikatakan abang itu kan, mungkin mana tahu aku bisa masuk Kristen terus bang ya. Tapi masalahnya kamu orangnya kalau tidak terbuka pikiranmu, kamu tidak membuka akal pikiranmu, gimana saya mau memberi kamu kebenaran? Ya, makanya kamu bersedia nggak membuka akal sehat? Ya bersedia bang. Oke, sekarang saya tanya sama kamu percaya Muhammad itu dongeng atau dia tokoh nyata, tokoh fiksi atau nyata? Kalau untuk saya ini saya percaya dia tuh nyata bang. Oke, kalau dia nyata, tolong tunjukkan dia pernah lahir atau hidup pada masa pemerintahan siapa? Ya itu belum sampai ke situ bang pembelajaran. Terus kenapa kamu percaya dia itu tokoh nyata, bukan tokoh fiksi? Itu bang karena apa? Karena Al-Quran itu bang kan nggak ada dirubah dari ratusan tahun. Ini berat, ini stadium 4 ini udah. Dari lama kan jadi diubah-ubah. Ini berat kalau udah kayak gini, stadium 4 ini harus operasinya harus bertahap kalau udah kayak gini. Karena udah agak berat ini saudara, ini berat. Yurida. Bang, kita sesama Sebentar Yurida. Kan aku Yurida. tahu ya, Bang. Ditahu lah. Yurida dengarkan. Yurida. Dengarkan. Baik-baik dengarkan. Gini. Oke. Saya pernah baca, makasih Iren, makasih. Ini, saya pernah baca di dalam buku waktu saya masih SD. Dikatakan begini. Ada kancil lomba lari dengan siput. Masih ingat cerita zaman kita masih SD? Oh ingat tuh itu. Sebentar dulu. Saya tanya sama kamu. Kejadian kancil lomba lari dengan siput di mana kejadiannya? Nah itu mana tahu saya. Persis. Terus kejadiannya tahun berapa? Nggak tahu bang. Nah makanya saya bilang itu cerita-cerita dongeng. Kenapa? Karena memang nggak pernah kejadian. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau memang Muhammad itu bukan dongeng, bukan tokoh fiksi dan hayalan, yang dia itu terbang ke Sidratul Muntaha, menaiki kuda yang ada sayapnya, yang diikat di tiang di Masjidil Aqsa. Itu mana tuh di tiang tuh bang? Itu kan cerita-cerita kalian. Nggak pernah dengar bang. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad naik ke Sidratul Muntaha nggak? Menerima sholat 5 waktu? Oh iya bang. Ada kejadiannya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu. Sosok Muhammad yang kalian ceritakan sedemikian rupa itu, ya, kamu percaya itu legenda, dongeng, cerita-cerita karangan orang Arab atau nyata? Itu kan gini bang alasannya itu bang.
saya tanya dulu sama kamu, Muhammad yang naik ke langit ke-7, ketika dia di langit pertama, siapa namamu? Muhammad, bukakan pintu. Terus dia naik lagi ke langit kedua, naik terus, dinaik bawa Jibril. Jibril sayapnya katanya 600. Terus dia ketemu di situ, Sidratul Muntaha, naik Buraq. Saya tanya sama kamu, itu cerita dongeng orang Arab atau cerita nyata? Itu Bang kan yang membuat saya cuma tanya sebentar, itu dongeng atau kisah nyata? Nah itu kok abang nanya kayak gitu, itu namanya maksa Bang. Jadi kan kamu bagaimana mau menerima kebenaran tentang Kristen, tentang Yesus, kalau kamu nggak berani berterus terang tentang agamamu? Memang kebenaran itu pahit, tetapi kebenaran itu akan menghidupkan. Berarti Gimana? apapun yang dikatakan harus kita iya atau enggak gitu ya. Kok buat alasan nggak bisa Bang ya? Enggak, aku pengen tahu dengan pasti, apakah Bang Yurida menganggap itu adalah kisah nyata atau kisah dongeng-dongeng saja? Nah itulah aku pun ada alasannya Bang. Itu biar abang dengar juga alasanku apa. Silakan. Aku percaya gitu kan. Nah, silakan. Jadi aku percayanya sama itu Bang kan karena Al-Quran itu nggak ada dirubah-rubah selama ribuan tahun Bang. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak dikatakan dengarkan Yurida. Saya ini baca Quran itu sudah selama kurang lebih selama 13 tahun. Mau puluhan tahun pun abang bilang ya saya tetap nggak tahu. Gini Bang, gini sebentar, pelan-pelan Yurida. Gini loh. Gini. Di dalam Quran nggak pernah ada itu cerita Muhammad naik ke di Quran surat berapa? Ada Bang. Di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa? Surat apa itu Bang ya? Ada situ diceritakan tentang kisah Nabi Muhammad, suratnya tapi agak lupa Bang ya. Mungkin nanti bisa kita buka. Jadi itu Yesus itu tadi kayak mana itu Bang? Pasti betul. Baik, Bang, kita ke Yesus aja lah ya. Kita ke Yesus aja. Dengerin, oke. Iya, kalau ngomong sama Muhammad saya tahu, dalam hatimu kamu udah ragu-ragu itu saya tahu. Gini. Iya, dengarkan. Siapa tahu kan yakin ya tambah yakin aku sama gini Bang. Kristen tuh. Baik gini, kenapa saya mengikut Yesus? Ya, dengarkan Bang, gini. Saya itu dulu saya itu punya pengalaman yang bisa saya katakan pengalaman ini nggak semua orang alami. Saya itu dulu sakaratul maut. Ya. Nah, ketika saya sakaratul maut itu, disitulah saya baru sadar. Saya baru menyadari ternyata hidup ini akan berakhir. Selama ini orang nggak sadar Bang, karena terlena, karena masih sehat-sehat. Jadi dia nggak pernah sadar itu. Enggak, setelah Bang, saya Islam tahu Bang orang dengarkan dulu. Ketika saya sakaratul maut itu, disitulah saya tersadar. Ternyata hidup ini akan berakhir. Nah, di situ saya punya satu permintaan. Permintaan saya begini waktu itu, jangan sekarang. Belum siap saya hari ini, belum siap. Nah, saya nggak ngalami hal-hal yang goib-goib nggak. Singkat cerita. Sama Yesus tuh Bang ya. Apa? Kematian abang tuh ditunda sama Yesus Bang ya. Kita nggak usah ngomongin dogma dulu. Saya ngomongin hal-hal yang faktual, yang ilmiah dulu. Saya nggak mau ngomongin yang anu kan ya. Bilang tadi pas mau sakaratul mau nggak jadi gitu kan. Gara-gara apa tadi berdoa Bang ya? Bang, saya tidak mau dulu membahas hal-hal yang sifatnya imaniah. Nanti kalau saya bahas imaniah kamu nggak percaya. Makanya saya bahas hal-hal yang sifatnya itu ilmiah dan akademis. Ya. Kita yang logika aja Bang, yang masuk akal. Iya, yang logika aja. Karena kalau kita debat dogma, nanti kita debat kusir, ya. Nah, karena dogma itu nggak bisa dibuktikan, gitu loh. Ya. Nah, ketika saya sembuh dari sakit saya itu, saya merasa saya harus mencari kebenaran. Apa sebenarnya yang terjadi nanti setelah kematian? Apakah benar hidup setelah kematian itu ada? Apakah benar kebangkitan itu ada? Apakah benar bahwasanya cerita-cerita begini dan begitu itu apakah benar? Saya pelajari. Saya baca Al-Quran, saya baca Bible, saya teliti. Sudah? Nah, apa yang saya dapati? Yang saya dapati begini. Yesus ini adalah sosok yang sangat spesial.
Kenapa saya sangat kagum dengan tokoh yang bernama Yesus? Karena sangat spesial. Ya, orang yang sangat spesial, orang yang sangat berbeda dengan tokoh-tokoh pendiri agama lain. Tokoh-tokoh pendiri agama lain semuanya meninggal. Semuanya di kuburan. Iya kan? Sedangkan sebentar dulu, jangan panas Bang, jangan panas. Jangan panas. Enggak panas Bang, ya betul. Cuman kan jadi begini. Jadi saya lihat, saya suatu saat itu pernah sedang berburu burung. Ya kan? Saya itu orangnya senang menembak. Ya. Ketika saya berhenti pada saat itu di sebuah pemakaman, saya termenung sebentar. Saya berpikir begini, masalah umat manusia sampai hari ini itu adalah kematian. Itulah kenapa manusia mencari daya upaya untuk menyelesaikan satu masalah yang tidak usai-usai ini, yaitu kematian. Ya, kematian, betul. Ternyata setelah saya baca sejarah, ada satu tokoh yang bernama Yesus. Dia mengalahkan kematian itu dengan cara bangkit dari antara orang mati. Makanya orang Kristen itu memberitakan tentang orang yang bangkit mengalahkan maut, sementara kalian memberitakan tentang orang mati di kuburan. Itu bedanya. Nah, lalu sekarang begini. Pertanyaannya sekarang begini, apakah Yesus bangkit itu adalah dongeng dan isapan jempol belaka? Betul, sekarang Bang. itu pertanyaannya. Nah, sekarang begini. Saya berusaha untuk menjadi seorang yang skeptis. Saya berusaha untuk menjadi orang yang curiga terhadap apapun. Ya. Saya teliti. Saya baca Bible itu, Bang. Saya baca. Saya akui. Saya dulu pernah sempat ateis. Saya baca Bible itu, saya anggap semua itu dongeng omong kosong. Berarti pernah Abang dibaptis? Pernah. Ya? Pernah saya mengalami hal semacam itu karena memang udah saking dalamnya saya dalami. Kenapa ada orang berseru-seru kepada Tuhan gak ada jawaban? Sama aja. Kenapa orang sakit udah setengah mati, udah minta kok Tuhan diam aja? Kenapa ada begini? Semua jawaban-jawaban yang gak terjawab itu akhirnya udah ini semua omong kosong. Gak ada yang dipercaya. Sampai tiba pada suatu saat saya mengalami titik balik untuk kembali lagi ke iman saya. Nah, jadi begini. Pertama begini. Kalau memang cerita tentang Yesus itu adalah cerita-cerita dongeng, bagaimana mungkin penulis itu begitu teliti mengatakan dia pernah hidup pada abad sekian, dia dilahirkan pada masa disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, nama murid-muridnya ada, manuskrip-manuskripnya, tulisan-tulisan tentang Yesus, tulisan-tulisan tentang Paulus, keberadaan eksistensi murid-muridnya, gerejanya tetap ada dan segala macam. Lalu ada satu pesan dari Yesus. Ketika ada seorang murid yang bernama Thomas kalau tidak salah ya. Thomas adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia bilang begini, semua cerita murid-murid lain tentang Yesus yang bangkit itu dianggapnya sebagai omong kosong. Mana ada orang hidup bangkit lagi, omong kosong dalam hati dia. Sebelum saya ketemu sama dia, sebelum saya cucukkan bekas tangan-tangan saya ini ke bekas lambungnya, saya sekali-kali tidak akan percaya. Lalu akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan dia berkata, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Langsung saya dak di situ. Ada pesan kepada kita orang-orang yang hidup setelah Yesus. Lalu ada lagi tulisan para rasul bunyinya begini. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, rasul yang mana itu yang bilang tuh Bang? Rasul misalnya, saya kutip saja ya, biar kita nggak ini ya, nih. Saya kutip saja. Namanya perlu tahu juga aku Bang. Ya, saya langsung bukakan, nih. Ya. Nih ya. Ya. Saya bukakan. Nih, misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Ya.
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Maaf Jadi, bang, bentar bang, saya potong sedikit bang. Kan yang abang Silakan. bilang kan, yang ngomongnya kan rasul gitu kan. Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Oh ya, lanjut bang, Ya, lanjut. Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus. Oh, berarti rasul Nah. dia bang ya? Ya, Yohanes rasul itu itu artinya rasul, utusan dari Yesus. Oh ya, ya betul. Nah, Muhammad pun jadi itu, dia Bang. jadi dia menuliskan satu surat. Ya, di dalam suratnya itu tertulis kata-kata seperti ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami dengan mata kami dan kami saksikan dan kami telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jadi ketika saya itu waktu zaman saya sekolah, sebentar, ketika zaman saya sekolah, dulu di sekolah, saya dibilangin sama guru saya begini, ini rumus segitiga ini, segitiga siku-siku ini, sisi miringnya, ini yang nemukan ini Pitagoras. Terus ini yang nemukan ini Aristoteles, ini yang nemukan ini. Saya baca ini Pitagoras, Aristoteles ini apa memang tokoh-tokoh yang pernah ada? Saya teliti. Sebentar dulu. Aduh, ini orang cerewet sih. Sebentar dulu. Dengarkan dulu. Oke bang, lanjut. Saya cari, apakah Pitagoras ini tokoh nyata? Apakah Aristoteles ini tokoh nyata? Saya cari, nggak ada catatan sejarah tentang mereka sebenarnya. Tapi orang meyakini bahwa rumus segitiga siku-siku sisi miringnya itu ditemukan oleh Pitagoras. Lalu saya berpikir begini, bagaimana mungkin saya lebih percaya bahwa Pitagoras, Aristoteles, Socrates itu pernah ada, sementara sosok tokoh besar Yesus yang manuskripnya begitu banyak, tulisan-tulisan tentang sejarahnya begitu banyak, saya tidak percaya bahwa ini benar-benar tokoh nyata. Saya berubah, lama-lama saya berubah. Yang tadinya saya skeptis, yang tadinya saya sudah mulai ini, lama-lama iman saya itu kembali lagi. Artinya begini, artinya bukti di dalam Bible itu sekian banyaknya catatan, kesaksian para saksi mata, tokoh-tokoh dan sebagainya. Semua itu adalah bukti kuat apa yang saya yakini itu betul-betul bukanlah sebuah dongeng. Sementara sekarang saya tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda dengan kriteria yang sama. Coba, tolong saya mau tanya sama kamu. Kalau Muhammad itu bukan tokoh dongeng, sehingga kamu mengikuti dia, percaya kepada dia, percaya tentang Tuhan yang diberitakan dia dan lain sebagainya. Simple aja mau saya tanya sama kamu. Muhammad hidup pada masa pemerintahan siapa sebenarnya? Itu belum pernah bang belajar karena kita tuh kurang buka buku. Terus kenapa kamu percaya dia itu ada? Sama dia itu ada bang, karena alasannya bang kan yang paling kuat alasannya itu Al-Quran bang. Jadi di mana di dalam Quran bahwa Muhammad itu hidup pada masa pemerintahan si fulan? Ya, itunya nggak ada bang, belum sempat baca itunya bang kan. Oke, kau tahu cerita kancil nyolong timun? Ya itunya nggak usah diulangin lagi bang. Sebentar, kisah kancil nyolong timun itu kejadiannya kapan? Nah, ya mana tahu aku bang, baru dengar kancilnya. Jadi begini bang, pertama-tama kamu kalau Anda memang betul-betul ingin mencari, carilah. Karena tertulis di dalam Bible. Barang siapa yang mencari aku dengan segenap. Ngomong sama bang biar tahu bang kan. Jadi dengan cara tukar pikiran kayak gini kan tahu aku kan. Yang mana yang sebenarnya? Bukan, kan? Udah tukar pikiran pun kau masih berkeras hati, itu loh masalahnya. Gini loh, yang saya tanya sama kamu begini. Saya mau saya tanya sama kamu sebentar. Kenapa kamu masih ngeyel percaya kalau Muhammad itu bukan dongeng? Itu kenapa bang? Yang abang bilang sama aku tuh sama yang kepercayaanku tuh belum sebanding.
Cukup dia dan nanti dibawa dia itu, cukup dibawa dia ke dalam pikiran dia, ya, dibawa sama dia di alam pikir dia dan lain sebagainya supaya dia merenungi. Semua dongeng-dongeng tadi saya sudah dengar. Silakan, Saiful, saya tanya sama kamu. Ya. Apakah Muhammad itu tokoh dongeng? Antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus, kalau dalam Islam sama-sama saya tanya sama kamu. Saya dengarkan dulu. Apakah nih ini terakhir? Kalau kau tidak menjawab, turun sebentar. Dalam sejarah. Saya tanya sama kamu. Manuskripnya ada, bukti apa itu? Bukti sejarahnya ada. Tidur kau di bawah. Silakan ya. Jadi begini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu ya. Ini yang perlu teman-teman tahu. Sebentar. Kalau Anda membaca Al-Quran, mustahil Anda akan ketemu siapa bapaknya Muhammad. Kalau Anda baca Al-Quran saja, mustahil Anda akan mengetahui Muhammad itu pernah hidup di mana, abad keberapa dia hidup. Mustahil. Kalau ada muslim yang bisa jawab, silakan naik kemari. Bukan takut ketika dia dijelaskan, dia berbelit-belit. Kalau dia mau menjelaskan akademis, ayo gitu loh. Rafiq, muslim? Alhamdulillah muslim bang. Boleh bertanya bang? Apakah Anda lanjut ini bang, lanjutan biar nggak tema biar nggak ganti. Saya tadi sudah menjelaskan tentang Yesus. Ya. Lanjutan apa bang? Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sosok Yesus. Kenapa saya percaya? Semua sudah saya uraikan dengan segala tidak rinciannya. Saya tidak terlalu merincinya, agak terlalu panjang nanti. Gini, kamu percaya Muhammad itu tokoh nyata? Enggak, saya naik ini abang buka komen, saya mau bertanya. Jadi ya, maksudnya baik. Saya ganti dulu yang lain. Nggak berani ketika ditanya apakah Muhammad tokoh nyata. Gemetar, saudara, gemetar. Bang Ado, Kristen? Nampaknya kepencet ini teman-teman. Yang muslim saja ya, yang muslim ya. Ya, Zainuddin, Hafiz, muslim. Saya dikit keluar tadi. Kalau tidak sesuai dengan tema, tidak melanjutkan arah diskusi, lebih baik saya turunkan. Kalau Anda ingin pandai bertanya, seharusnya muslim pun bisa bertanya. Betul. Sehabis ini, saya bertanya. Kenapa kamu ketakutan ketika ditanya tentang sosok Muhammad? Yesus menyembah Allah. Ketakutan ketika ditanya Muhammad. Masih ngemis-ngemis saja di Bible ada Allah. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.